Shalom saudara-saudara, bersama mari kita renungkan firman Tuhan dalam tema membungkam suara kekhawatiran. Hari-hari ini ada begitu banyak kabar berita yang bisa membuat hati kita menjadi khawatir. Menurut BMKG, entah kapan, setiap saat, setiap waktu bisa terjadi gempa bumi yang begitu hebat yang disebut dengan megatrust, yang diperkirakan bisa menyebabkan kerusakan dahsyat di mana-mana, bahkan bisa berdampak terjadinya tsunami. Gempa dan kegoncangan alam memang belum terjadi, tetapi kegoncangan ekonomi yang disebabkan oleh badai PHK itu sudah terjadi di mana-mana. Keluhan-keluhan sulitnya mencari lapangan pekerjaan juga semakin banyak terdengar. Ditambah lagi dengan data-data yang menunjukkan bahwa saat ini semakin banyak warga kelas menengah di Indonesia yang mulai jatuh miskin. Ya, situasi dan kondisi sekeliling kita memang sedang tidak baik-baik saja. Namun demikian, jangan serahkan hidup saudara kepada kekhawatiran. Amsal 12 ayat 25 mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sesuai nasihat Amsal ini, jangan dengarkan suara kekhawatiran dalam hati saudara, karena suara kekhawatiran hanya akan menambah beban hidup saudara semakin terasa berat. Lebih baik, dengarkanlah perkataan firman Tuhan, sebab perkataan yang baik akan membuat hati menjadi gembira, dan hati yang gembira adalah obat yang menyehatkan. Suara kekhawatiran dalam hati jangan terus dibiarkan, harus segera dibungkam. Bungkam dengan cara seperti firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Cara paling efektif untuk membungkam suara kekhawatiran dalam hati yang pertama adalah berdoa. Ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita akan menjadi tenang. Atmosfer suasana di sekitar kita pun juga akan ikut menjadi tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Suami yang berdoa, istri yang berdoa, anak-anak yang berdoa akan membawa atmosfer suasana ketenangan di tengah keluarga. Yang kedua, suara kekhawatiran dapat kita bungkam, kita stop dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur akan mengubah perspektif negatif yang timbul dari kekhawatiran itu menjadi positif. Misalnya saja, ketika kita mau usaha dan hanya mempunyai sedikit modal, dengan kekhawatiran kita pasti akan berkata, waduh, kok cuma sedikit modalnya, apa bisa? Tetapi dengan ucapan syukur kita akan berkata, puji Tuhan, sudah ada modal, walaupun masih sedikit, pasti bisa. Suara kekhawatiran hanya akan melemahkan jiwa kita. Jangan biarkan, bungkam segera dengan doa permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.